Pemirsa, kontestasi pilkada di Provinsi Banten semakin menarik, termasuk salah satunya di Kabupaten Pandeglang yang dikenal sebagai Kota Badak Jawa. Kali ini kita menghadirkan salah seorang calon kepala daerah di Kabupaten Pandeglang yang telah hadir di studio, Kang Uday Suhada. Kang Uday, selamat datang. Terima kasih telah hadir di acara kami ini. Apa kabar? Terima kasih Kang Ocid. Sehat. Alhamdulillah, ya? Sehat. Harus sehat. Harus sehat. Itu modal utama saya. Itu ya. Itu. Kang Uday, ini kan kontestasi Pilkada 2024 itu akan digelar pada bulan November yang akan datang. Nah, termasuk di Kabupaten Pandeglang. Ya. Salah satu di antaranya katanya ini Kang Uday yang akan maju sebagai bakal calon kepala daerah. Lewat mana ini yang dipakainya, Kak? Sampai dengan detik ini saya ingin memegang teguh amanat yang disampaikan oleh ribuan jejaring yang ada di Kabupaten Pandeglang yang ingin mendorong saya manggung sebagai calon perseorangan. Jadi calon independen. Oh, dari perseorangan ya? Perseorangan. Karena modal dasarnya itu. Di satu sisi saya memang bukan seorang pengurus partai politik, meskipun tidak berjarak juga dengan teman-teman partai politik. Komunikasi selalu kita bangun dengan berbagai komponen. Tetapi yang mendorong saya pertama kali adalah kawan-kawan masyarakat sipil yang mengalami kejenuhan, ingin ada sosok alternatif untuk ikut serta dalam kontestasi pilkada Rabu 27 November nanti. Tapi pernah sempat mendaftar di partai politik sebelum menyatakan diri di jalur perseorangan? Ya, saya sempat mengikuti proses penjaringan di partai politik, bersilaturahmi dengan beberapa pengurus partai politik, baik di tingkat kabupaten Pandeglang maupun di provinsi. Itu saya lakukan karena ada ruang yang diberikan kepada saya dan itu saya manfaatkan. Setidak-tidaknya apapun, toh teman-teman partai politik juga isinya warga Pandeglang, gitu. Karena itu tagline yang saya punya selama ini adalah wancina babarengan, nggak boleh sendiri-sendiri, babarengan gitu. Segala sesuatu kalau dilakukan bersama-sama dengan kegotong royongan, dengan kebersamaan, itu akan lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan satu, dua atau sekelompok orang saja. Kalau jalur perseorangan itu kan mesti mendapat dukungan sebelumnya ya. Sebelum didaftarkan ke KPU. Betul. Nah, ini dukungan yang didapat oleh Kang Uday ini sudah cukup ya? Alhamdulillah, sejak kita running Ramadan, awal Ramadan sampai dengan habis Lebaran kemarin, kita mampu mengumpulkan kurang lebih 80.000 lebih ya KTP. Kemudian yang masuk ke dalam sistem pencalonan KPU itu 80.329 KTP, dokumen KTP. Dan kita mengikuti mekanisme yang diberikan oleh KPU bahwa semuanya paperless gitu. Jadi zamannya canggih sekarang ya kan, kita tidak mengandalkan yang sifatnya fisik begitu. Jadi kita paperless dan datang ke KPU mendaftarkan diri per tanggal 12 Mei itu tinggal membawa rekap saja bahwa 80.329 KTP itu tersebar di 32 kecamatan. Kecamatan A sekian, B sekian, akumulasi sekian. Jumlah segitu itu sudah melampaui batas minimal ya? Betul, karena KPU sudah memberikan syarat awal untuk jalur perseorangan itu di Kabupaten Pandeglang kebetulan sebagaimana hitungan mereka harus 7,5%, ekuivalen dengan 74.710 KTP. Jadi masih lumayan, space-nya ada sekitar 5.000 KTP. Sengaja itu dilebihkan ya? Sengaja dilebihkan karena kita khawatir takutnya ada berbagai persoalan, baik itu ganda internal, satu KTP bisa diupload beberapa kali gitu kan, atau juga yang tidak jelas dan sebagainya. Dan alhamdulillah ketika KPU melakukan verifikasi administrasi, ternyata 76.000 lebih
KTP kita dinyatakan memenuhi syarat. Tentu di sana sini banyak persoalan. Ada KTP yang misalnya di situ terdata PNS, ada juga yang lainnya begitu yang keberatan. Belum kesaring itu. Belum kesaring karena salah satu kelemahan di tim relawan kami adalah tidak semua dilakukan dengan door to door, dengan mengambil begitu. Jadi tidak mungkin juga seorang Uday Suhada dan Haji Pujianto misalnya sebagai bakal calon wakil bupati melakukan kunjungan ke rumah-rumah mengambil KTP dalam waktu yang begitu mepet diberikan KPU. Nah, dengan cara begitu kan bukankah mereka itu yang dilampirkan KTP-nya adalah orang yang menyatakan dukungan? Ya, makanya itu nanti akan diuji melalui verifikasi faktual. Akan ditanya kepada para warga yang KTP-nya ada di dalam dukungan kami untuk dimintai jawabannya. Apakah betul berkenan begitu KTP-nya dijadikan sebagai salah satu pengusung, ya, bukan pendukung lagi. Ya kan selama ini pendukung dengan pengusung berbeda. Dalam urusan perseorangan, maka KTP itu adalah pengusung buat saya. Pendukung sekaligus pengusung. Iya, sekaligus pengusung. Itu jumlahnya banyak kan? Banyak 80.000. Dari mana itu ngumpulin sebanyak itu? Alhamdulillah berbagai komponen masyarakat dari mulai kalangan keluarga, teman, sahabat, bahkan organisasi-organisasi kemasyarakatan selama ini, organisasi profesi, organisasi minat, bakat begitu, kelompok-kelompok sosial tertentu, mereka dengan kesadaran sendiri memberikan dukungan, mengirimkan KTP dengan bahkan dari beberapa orang pengurus partai politik secara personal ngirim ke saya. Oh gitu ya? Ya, karena mereka punya harapan. Pengurus partai politik yang notabene partai politik itu kan akan mendukung dan mengusung calonnya dari kadernya gitu. Tapi memberikan KTP ke Kang Uday sebagai dukungan. Dan tidak satu dua, banyak. Alhamdulillah, justru itulah. Bagi saya ini adalah kehendak Allah, digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar saya diberi kesempatan untuk manggung, untuk membawa harapan-harapan mereka, karena toh titik kejenuhan masyarakat Pandeglang dari berbagai diskusi yang saya coba lakukan dengan beberapa akademisi yang melakukan kajian bahwa kecenderungan masyarakat Pandeglang sekarang sudah mengalami titik kejenuhan, ingin ada alternatif figur, gitu kan, untuk mereka pertimbangkan, mampu enggak membawa Pandeglang dari kondisi yang terpuruk, miskin, kemudian dia kebodohan, ketertinggalan. Ini yang harus kita lakukan. Sebelum itu, Kang, KPU itu di Pandeglang sudah melakukan verifikasi administrasi ya? Benar. Dan hasilnya gimana? Hasilnya alhamdulillah kami sudah dinyatakan secara resmi tertulis oleh KPU bahwa pasangan bakal calon Uday Suhada dan Pujianto itu dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Selanjutnya, kita sebetulnya diberi ruang juga untuk mengupload KTP-KTP tambahan. Tapi saya pikir kasihan juga teman-teman penyelenggara. Oh gitu. Iya kan, kalau kita upload mereka harus permin lagi. Lebih baik Kerja sudah, lagi. lebih baik sudah ini selesai di sini. Toh sudah memenuhi batas minimum. Justru kami sekarang menyiapkan pengumpulan KTP lagi. Untuk mengantisipasi ketika warga ditanya oleh penyelenggara, karena sekarang kan tidak lagi sistemnya random. Pada saat verifikasi faktual, tapi kawan-kawan penyelenggara itu langsung kepada seluruh. Artinya mereka satu persatu ditanyakan. Barangkali tidak ditemukan alamatnya, orangnya tidak ada, atau mungkin sudah meninggal, atau pindah, atau kalau memang lebih dari satu bakal calon perseorangan bisa jadi ganda eksternal. Itu yang kita antisipasi agar tadi tetap memenuhi standar minimum 74.710 KTP untuk menjadi syarat sebagai calon Bupati Pandeglang dari jalur perseorangan. Jadi per hari ini Kak Uday sudah dinyatakan verifikasi administrasi dukungan itu sudah lolos ya? Sepengetahuan saya di pemberitaan hanya pasangan kami yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Dari 8 kabupaten kota di Provinsi Banten itu, kalau tidak salah, saya baru mendengar bakal calon perseorangan itu hanya ada di Pandeglang. Ada satu lagi.
Kabupaten Tangerang kalau tidak salah ya. Tangerang. Ada Pak Zulkarnain kalau nggak salah, dengan siapa itu pasangannya saya lupa. Mereka juga mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan. Di Kabupaten Pandeglang juga selain saya dan Pujianto ada Kaap Aptadi dengan Haji Komar tuh, yang kemarin dinyatakan belum memenuhi syarat. Belum, bukan tidak. Artinya masih ada kesempatan buat pasangan Pak Aptadi dan Pak Komar untuk memenuhi syarat itu, tapi kurang lebih kan baru 60 sekian ribu yang MS yang memenuhi syarat. Artinya harus ya 10.000 apa 12 ribuan KTP lagi untuk kemudian difermin lagi oleh penyelenggara yang diupload berikutnya. Ya mudah-mudahan aja Pak dan Pak Haji Komar beserta timnya mampu memanfaatkan sisa waktu yang tersedia sampai dengan 2 hari ke depan. Masih untuk ada waktu ya melakukan penguploadan perbaikan gitu sehingga memenuhi syarat minimum di 74.710 KTP itu. Kang Uday, dalam sejarah pilkada di Indonesia, calon perseorangan itu masih jarang. Betul. Seingat saya itu di pilkada 2018, kemudian pilkada 2020 itu hanya 10% pasangan calon dari perseorangan dibanding pasangan calon yang diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik. Lebih jarang lagi pasangan calon perseorangan yang terpilih. Di provinsi itu kalau tidak salah saya menemukan baru 2. Pertama itu di Aceh, Irwandi Yusuf itu. Dan yang kedua di NTT. Kalau untuk tingkat kabupaten kota ada lebih banyak. Satu di antaranya yang saya ingat itu Kabupaten Garut. Aceng Fikri itu ya, bersama dengan siapa? Sosialita itu. Lupa saya namanya. Diki Chandra. Diki Chandra, betul. Yang kemudian kalau nggak salah mengundurkan diri ya. Betul. Karena ada hal tertentu begitu. Nah, dengan begitu jarangnya calon perseorangan apalagi yang jadi, ini apa yang membuat Kang Uday ini confident mengikuti kontestasi pilkada di Pandeglang? Ini bukan persoalan confident atau tidak confident awalnya ya. Karena awalnya dari iseng teman-teman yang ingin uji petik, katanya uji ombak atau apapun lah, uji publik begitu. Saya pikir untuk di medsos saja membuatkan atribut karena di situ Wancina Babarengan itu tagline saya. Konteksnya adalah pasca pemilu gitu kan. Kita ini harus bagaimana? Ketika diskusi dengan teman-teman di Pokja, wartawan Provinsi Banten, saya bilang tidak ada lagi pasca pemilu itu kita ya Wancina Babarengan. Sebab siapapun yang terpilih presidennya, DPD-nya, DPR RI-nya, DPRD provinsi, kabupaten atau kota, ketika kita sakit perut yang nolong pertama kali adalah teman kita, saudara kita, tetangga kita, bukan mereka yang terpilih begitu kan. Jadi Wancina Babarengan. Nah, itu jadi tagline dan disebar. Tapi kemudian ada dorongan dari berbagai komponen, dari para tokoh masyarakat baik yang ada di Pandeglang maupun di luar Pandeglang. Ayo sekarang saatnya, karena kamu yang bilang Wancina Babarengan, sekarang ayo terus jalan sebisa mungkin. Ya saya kan duitnya di mana gitu kan, karena real itu butuh amunisi yang besar begitu kan. Orang mengasumsikan per detik ini misalnya di posisi ini saya sudah habis sabarah ember cina gitu. Tapi bener kan? Iya, alhamdulillah kalau ada duit berarti kaya raya saya. Tapi maksud saya begini Kang Ocin. Untuk menuju sesuatu, uang itu memang penting. Tapi tidak selalu yang paling penting. Karena banyak hal, resources itu bisa kita gerakkan, bisa kita manfaatkan untuk menjadi energi buat menuju pada tujuan itu, begitu. Ini keren sekali ini. Kelasnya iseng Kang Uday ternyata di level pilkada ini. Orang lain iseng itu hal yang pretelan, Kang. Iya, awalnya iseng, tapi sekarang setelah mendapatkan dorongan dari mana-mana, saya harus serius. Kata beberapa kiai, Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan. Karena mau gimana lagi, sekarang sudah di situ, kagok, nanti bahasa Sunda teh mah, kagok cabrus gitu kan, kagok basuh, ayo, sebisa mungkin kita lakukan upaya, karena memang bukannya tidak ada greget sejak dulu juga, betapa gregetnya kita dalam hati saja karena sadar diri, kemampuan terbatas.
betapa kondisi Pandeglang per hari ini kondisinya masih sangat memprihatinkan. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Iya. Ketika Kang Uday ini merasa greget tadi, memangnya dalam pandangan Kang Uday, Pandeglang saat ini itu kayak apa? Pandeglang saat ini dalam pandangan saya tentu dalam kondisi yang masih terpuruk. Oke. Dari banyak hal. Dari mulai pertama infrastruktur jalan. Jangankan ke pelosok ke Jagat Cikesik, Cimanggu, Cibaliung, Sumur gitu ya. Di dekat dari Pendopo saja itu masih banyak jalan kita yang masih tidak layak begitu, harus diperbaiki. Kemudian yang kedua soal pelayanan kesehatan masyarakat. Kita masih menemukan betapa orang harus datang ke puskesmas dengan ditandu. Masih ada di Pandeglang itu? Ada, itu seringkali menghiasi media mainstream gitu, dan geger gitu. Oh, Pandeglang ini kampung lu Day, masa Allah. Itu sedih kita gitu kan. Betapa juga pelayanannya masih sangat terbatas. Bukannya dengan senyum tapi dengan pais pasung monyong gitu kan. Karena warga miskin atau menggunakan BPJS dan sebagainya. Ditambah lagi sekarang ada Perda nomor 4 tahun 2023 tentang apa itu? Tentang pajak dan retribusi daerah, diikuti dengan turunannya Perbub nomor 70 tahun 2023 tentang tarif dasar BLUD Puskesmas. Yang tadinya harganya Rp6.000, sekarang naik menjadi Rp12.000. Apanya itu? Daftar ke puskesmas ketika tidak menggunakan kartu BPJS yang umum. Maksudnya jadi kalau ada warga sakit datang ke situ, dia harus bayar Rp12.000 dari Rp6.000 tadinya. Oh itu. Alasannya bukan untuk peningkatan kualitas pelayanan, tapi untuk mendongkrak PAD. Karena dasar hukumnya dari atas adalah Perda nomor 4 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah di sini ada 11 komponen. Salah satunya adalah sektor kesehatan. Kalau kita mau memaknai apa itu 12.000 untuk mendongkrak PAD, 30% dan terbesar PAD Pandeglang bersumber dari jelema masyarakat miskin yang sedang sakit. Jadi dalam bahasa yang lebih sederhana, Pemkab itu menaikkan PAD dari orang sakit. Dari orang miskin dan yang sedang sakit. Sok Kang Ocid cari orang kaya di Pandeglang yang sakit mau datang ke puskesmas atau ke rumah sakit Berkah dan rumah sakit Aulia. Saya yakin tidak akan menemukan. Karena? Ya mereka akan cari keluar Banten untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Orang kaya. Jadi praktis yang mendongkrak PAD Pandeglang adalah penyumbang terbesar adalah orang miskin yang sedang sakit. Dan itu bagi saya sebuah pengkhianatan terhadap rakyat. Nah, di luar itu realitas yang di Kabupaten realitas Pandeglang lainnya, apa lagi? Kemudian soal pendidikan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten, SD, SMP, TK tentu saja. Ini dari sisi kualitas kita masih harus perbaiki, ya kan? Bagaimana agar anak didik kita bisa disiapkan pondasinya lebih baik ke depan? Ini masih harus ditingkatkan. Belum lagi persoalan ekonomi di pedesaan. Bang Emok merajai sekarang. Kenapa? Karena warga untuk mengakses perbankan itu sulit. Karena itu apa? Kita harus berkaca pada apa yang sudah disampaikan oleh para pendahulu kita. Koperasi hidupkan. Banyak kok daerah-daerah kabupaten kota lain tidak harus keluar jauh gitu. Di wilayah Banten juga ada kabupaten yang mencoba dan melakukan upaya bagaimana agar perekonomian itu bangkit melalui menghidupkan sektor cara koperasi tadi. Koperasinya dihidupkan begitu. Terus lagi UMKM-nya. Ya. UMKM di kita itu belum tersentuh baik oleh pemerintah. Padahal potensi sumber daya alamnya, misalnya di Kecamatan Banjar, di situ ada pengrajin kaneron, samak, ya kan? Samak kan paling babaturan boeh gitu, gitu kan? Itu jadi belum tersentuh oleh pemerintah. Coba kalau disentuh dengan baik, dilakukan pelatihan agar itu menjadi barang sesuatu yang punya nilai ekonomi yang bagus, ya supaya ulah loba teuing ieuna di vernis gitu kan, dibersihkan bulu-bulunya itu, dibuatkan jangan hanya bentuk kaneron tapi bikin tas apa. Pasar di Eropa itu membutuhkan yang dari organik itu bahannya gitu loh. Kalau kita coba lakukan itu, segala macam potensi di daerah kita bisa dilakukan. Kayak tadi, kenapa mesti dari sektor kesehatan mendongkrak PAD dari orang miskin yang sedang sakit? Pantai kita paling panjang dari jagat
Carita, Carita, ya. sampai ke Pulau Tinjil pun, meskipun dekat wilayahnya dengan Kabupaten Lebak, Iya, itu di milik Cikesik. Pandeglang. Itu milik Kabupaten Pandeglang gitu. Kenapa tidak itu yang didongkrak gitu? Ini orang baru datang ke sana udah langsung 50.000, 100.000 parkir doang. Apa itu? Parkir wungkul, dan itu belum tentu masuk ke PAD. Malak gitu. Iya, bukan malak ya, artinya memang parkir Pak atau Bu. Sok Oh. aja Kang Ocit main ke Carita gitu. Seret, gitu. Baru berhenti itu langsung disodorin. Tidak teratur. Padahal kita sekarang sudah canggih. Banyak alat yang orang datang ke situ. Kayak di mall-mall gitu kan, di kota-kota besar. Iya, iya. Tertib sekali orang mau parkir. Jadi Nah. nyaman buat pengunjung. Konsep apa nih yang bisa Kang Uday tawarkan terhadap hal itu? Pariwisata Iya, pariwisata yang itu mesti ditingkatkan. Betul. Dan menjadi bagian dari untuk meningkatkan PAD. persis. Nah, inovasi apa itu? Tadi pemerintah harus terjun langsung, harus memberikan perhatian langsung, di manage yang baik, pengelola objek-objek wisata itu, baik bahari, apakah objek wisata religius misalnya, ada makam-makam yang di Cikadun ada itu kan, kemudian di Caringin ada, dan di beberapa tempat lain. Iya. Itu kalau dikelola dengan baik akan menjadi retribusi daerah. Bagaimana dengan tanda petik preman? Silahkan saling hidup di situ, tidak harus dibunuh orang, gitu kan? Diajak ngobrol baik-baik, itu penting, dan itu saya yakin bisa. Bayangkan wilayah Mandalawangi kurang hebat bagus bagaimana, view-viewnya banyak yang keren di situ. Daerah pegunungan situ kan? Tapi ternyata belum tersentuh sama sekali. Padahal orang pengen sekali ada shelter di situ, ada view bagus ke sana, dia bisa foto-foto di situ, ada yang jualan. Kenapa misalnya waralaba tidak diwajibkan oleh kepala daerah untuk memberikan space agar produk lokal bisa masuk dan dijual di situ? Tapi tentu saja harus dibarengi dengan kualitasnya yang bagus, packagingnya yang keren, menarik perhatian buat pembeli gitu. Di daerah-daerah lain sudah berlaku. Di Sumatera Barat tidak ada satupun waralaba yang dari luar, harus warga setempat. Ya kan. Di Jawa Tengah ada satu kabupaten yang juga begitu melakukan itu. Kenapa kita tidak bisa lakukan itu? Berikutnya adalah soal pertanian. Saya ingin Pandeglang kembali menjadi lumbung pangan. Apa yang terjadi selama ini? Begitu panen raya datang, ratusan truk tiap hari datang ke Pandeglang dari luar Banten. Dibawa keluar itu gabah-gabah. Iya. Saya lihat di daerah Cikesik itu ya. Iya, di Cikesik, di sawahnya Cimanuk, di luas Jiput, di Pagelaran, dan di berbagai sentra-sentra pangan, padi. Itu diangkut keluar Pandeglang. Mereka punya teknologi yang canggih. Masuk ke alat, diberi aroma menjadi pandan wangi, menjadi macam-macam, dijual dengan luar biasa. Petani kita masih tetap terpuruk di situ. Ini yang harus kita coba rubah. Ada banyak daerah yang bisa melakukan itu. BUMD-nya benerin. Tempatkan orang yang mengelola BUMD itu orang yang profesional, bukan orang yang menjelang pensiun ditempatkan di situ. Nah, salah satunya memang itu Kang Uday. Ya. BUMD ini yang Betul. mesti diberdayakan secara maksimal. Oke, Kang Uday, ini kan berkaitan dengan ekonomi tadi ya. Ya. Nah, di Pandeglang itu salah satunya kalau tidak salah belakangan ini muncul wacana untuk mengaktifkan kembali jalur kereta. Ya. Kalau tidak salah. Betul. Tanggapan Kak Uday gimana tuh? Bagi saya itu bagus nggak buat warga Pandeglang itu? Bagi saya sesungguhnya bagus. Bayangkan kenapa Rangkas Bitung lebih bagus? Karena begitu cepat orang berinteraksi dengan ibu kota negara. Iya. Ya Karena kan? ada. Karena itu orang-orang dari Labuan, pasar-pasar tradisional belanjanya akhirnya kemana? Ke sana melalui Rangkas Bitung. Karena produknya ambil langsung dari Jakarta, gitu. Belum lagi tol yang akan selesai dalam waktu dekat, 1-2 tahun ke depan saya kira sudah selesai. Itu juga harus kita sambut sampai ke Panimbang. Panimbang itu iya, ya. itu harus kita sambut. Ke depan akan ada sirkuit di sebelah selatan. Kemudian ada kota satelit di wilayah Cileles, meskipun buffer zone-nya wilayah Pandeglang. Kalau nggak salah di Panimbang itu ada ini ya, rest area. Ada rest area yang pernah dibangun ya. Betul. Pernah dibangun tapi tidak pernah digunakan. Oh gitu. Ya, silahkan lihat sekarang. Padahal waktu launching itu luar biasa ya. Orang pusat datang, orang pusat gitu datang. ke Panimbang. Sama dengan misalnya BUMDes, BUMDes yang mengelola wisata gitu. Didatangi presiden, setelah itu mati. Model dimurui sekarang. Saya pernah lihat kemarin, ya Allah memprihatinkan kondisi. Di Jiput ya? Iya, ada itu didatangi oleh
Pak Presiden Oh iya. waktu itu. Pak Jokowi Pak pernah Jokowi berkunjung ke situ. sana ya. Saya bulan puasa kemarin buka puasa di situ. Ya Allah, sudah tidak ada apa-apanya. Awalnya Tidak ada buat penghuni. apa itu, Kang? Ya, itu wisata ini ya, kolam renang. Oh, Kolam renang, tapi sekarang airnya juga udah nggak ada, udah tidak dikelola. Jadi sayang sekali. sayang sekali potensi-potensi itu bisa kita kembangkan sesungguhnya ke depan. Termasuk hal lainnya adalah soal bagaimana korupsi dan pungli ini bisa kita tekan. Sungguh pun tidak bisa dihilangkan. Nah, perkara ini menarik. Kang Ya. Uday yang sudah kadung dikenal sebagai aktivis anti korupsi, pastinya punya tanggung jawab moral ini untuk menegakkan pemerintahan yang bersih. Nah, kira-kira menurut Kang Uday apa yang akan Kang Uday lakukan dalam rangka AKBP itu, AKBP, anti korupsi, anti korupsi, uh-uh, BP, anti korupsi dan pungli, akap. akap, Anti korupsi, anti pungli. Nah. Caranya, misalnya ini saya terpilih ketika Allah menghendaki saya terpilih jadi bupati. Amin. Kalau tidak, alhamdulillah, diaminkan. Ketika itu terjadi, saya mah ingin kumpul tuh semuanya. Forkopimda turun dari kejaksaan, kepolisian, pengadilan gitu kan. Dari Kodim kumpul semua. Di situ wartawan, tolong liput. Di situ kepala dinas, kepala bidang, kepala badan. Di sebelah sini pengusaha dan komponen masyarakat sipil lain. Dulur-dulur bupatina poye aing. Saya pengen tanya dulu kepada kepala dinas, kepala bidang, badan, kasih baru gaiman teu? Boga. Anakna sarakolah teu? Sakola. Kalaparan teu? Teu. Pen ya, sampai dia bae. Wancina orang kuaring urusan rakyat. Maksudnya dengan kata lain penyelenggara dulu Penyelenggara begitu yang dulu. harus selesai Ya. dengan urusan Iya, harus perutnya. sudah selesai dengan urusan perut. Oke. Dan mereka sudah selesai dengan urusan perut. Sesungguhnya, tidak maling pun kita tidak Sudah akan cukup, keluarga itu terbengkalai. Tidak mungkin. Gitu. Karena sudah dihitung kok gaji, segala fasilitas dengan segala macamnya. Yang kedua, wahai dulur-dulur pengusaha, tuh dari 2,7 triliun APBD Pandeglang, 1,1 doang yang tersisa untuk belanja pembangunan. Tersebar di sekian SKPD karena 60% tadi sudah habis untuk belanja rutin dan belanja pegawai, untuk gaji dan sebagainya. 40%, 1,1 triliun ekuivalen. Di situ silahkan tender. Kalau memang misalnya PL silahkan bekerja. Tapi kalau lu dapat pekerjaan dari situ, harus dikerjakan sendiri. Nggak boleh dijual. Iya, iya. Kalau dijual, jangan pernah mimpi tahun depan lu dapat pekerjaan lagi dari gua. Istilah ditapak dijual. jalak waing pokoknya nama perusahaan Anda dan banget dia, kira-kira gitu. Itu praktek istilah dijual itu apa sih, Kang? Dia hanya calo. Oh gitu. Hanya calo saja dapat, dia nggak bisa ngerjain, jual Lalu? kepada orang, dia ngambil persentase. Itu kan mengurangi kualitas otomatis gitu kan. Yang berikutnya, kalau pengusaha ada yang minta kepala dinas, badan, bidang, kasih apa, minta setoran, laporkeun ka aing. Moal diengkekeun ku aing haritakan dipecat. Keren ini. Kalau misalnya minta, langsung lapor ke saya. Dan saya tidak akan pernah ragu untuk memecat dia, mengganti dia. Masih ada kok PNS yang lain yang mau mengabdi gitu. Mungkin menghilangkan tidak, tapi mengurangi saya yakin drastis itu. Wahai para APH, bapak-bapak, ibu, tegakkan hukum setegak-tegaknya agar punya dampak efek jera kepada orang lain, kepada siapapun, kepada kita semua, gitu kan. Wartawan tulis, gitu, catat omongan saya, gitu loh. Jadi dengan begitu pun, saya yakin anti korupsi, anti pungli itu bisa drastis. Dan jangan lupa pelayanan adminduk jangan disentralisir, justru harusnya disebar ke masyarakat. Masa untuk ngurusin adminduk dia harus di Jagat Cikesik, Cibaliung, Cimanggu, Kuduka, Plaza. Yang dimaksud ini yang pelayanan terpadu itu Iya. atau? Oh itu. Iya. Oh. Mestinya kita dekatkan dengan Pelayanan teknologi. terpadu itu ternyata Ke kemudian situ. menjadi bumerang gitu. Bumerang. Oh gitu. Saya beberapa waktu yang lalu ngobrol dengan sekdes, dengan Oke. ketua RT. Iya Pak, karunya gitu. Warga yang tidak punya uang, nyahonya kan mana kumaha anggeus. Kan Iya, dibebankan iya. lagi kudu ongkos ka Pandeglang. Iya, iya, iya. Eta masih di wilayah deket, di wilayah Menes gitu ya, Pagelaran, Patia. Bagaimana dengan Cimanggu, Cikesik, di Ujung Jaya, ampleng-amplengan, kudu Iya, seberapa ratus ribu hanya sekedar untuk ngurusin adminduk.
Dengan teknologi yang canggih sekarang, kita hantarkan itu pelayanan ke kecamatan-kecamatan masing-masing. Mendekatkan kepada masyarakat. Dekatkan pelayanan itu, jangan dipersulit gitu loh. Sama halnya tadi, ketika Allah menghendaki, saya jadi bupati. Perbub nomor 70 tahun 2023, saya harus cabut. Bila perlu, gratis. Makanya saya ingin undang para ahli ekonomi untuk menghitung. Bisa nggak kita dongkrak dari sektor pariwisata dan sektor lainnya untuk mendongkrak PAD? Ya PAD-nya tetap terpenuhi, tapi jangan korbankan saudara-saudara kita yang miskin dan sedang sakit itu. Lebih baik di Kulon Progo misalnya bupatinya bisa menjamin 5 juta untuk kesehatan warganya setiap jiwa. Setiap berobat. Setiap jiwa setahun. Setiap jiwa ya. Setahun. Bayangkan gitu. Nah, jadi gampang lah kita nyubsidi mah. Ulang ngebebanan masyarakat jangan ngadongkrak PAD. Bagi saya itu sebuah pengkhianatan, Pak. Nggak boleh itu dilanjutkan. Itu harus kita hilangkan. Hal lain, Kang Uday. Ini ada tren anak-anak muda di Pandeglang itu kadang lebih memilih untuk mengadu nasib di kota. Ya. Padahal potensi yang ada di kampung sendiri itu sangat berlimpah. Betul. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Kang Uday terhadap hal ini? Makanya dari itu kita yang harus menciptakan lapangan kerja. Ya, pemerintah ciptakan lapangan kerja, banyak hal. BUMD ketika dikelola dengan baik, tadi misalnya padi petani ketika panen itu ditampung langsung dengan harga yang tinggi, yang standar, terjaga. Apalagi kita siapkan di beberapa titik sentra pertanian, begitu beres panen, teu kudu neangan iraha halodo kudu moe pare, gitu. Langsung bawa tuh ke sentra itu, dicek nanti kadar airnya berapa persen. Oh ternyata harus dikeringkan sekian persen tapi butuh biaya Rp15 per kilo. Saya yakin petani akan lebih memilih begitu. Dia pulang langsung bawa uang dan dia bekerja lagi. Tidak ngurusin padi sampai kering dengan alamiah. Nah, inovasi kayak gitu bisa melibatkan anak-anak muda ya? Sangat bisa di sentra-sentra itu. Belum lagi sektor perikanan. Saya dapat informasi kemarin dari salah seorang pejabat di Kabupaten Pandeglang. Sektor perikanan saja dari kelautan kita. Itu baru 34% yang tereksplor. Itu pun bukan nelayan kita langsung semua. Karena pada prakteknya saya sendiri kan suka mancing gitu ya ke daerah ujung kulon kemana. Saya bersandar ada kapal besar di situ. Ditanya, udah berapa lama kamu di sini? Udah sebulan Pak. Kamu dari mana? Ada yang aku dari Cirebon, ada yang lagi dari Banyuwangi dan dari daerah lain. Dari luar kota semua. Jadi nelayan orang nama ya jadi ABK, jadi buruh nelayan. Itu pun mereka yang memanfaatkan. Kenapa dengan begitu banyaknya potensi ikan di kita? Boleh tanya ke manajemen Tanjung Lesung misalnya, beli beras, beli ikan dari mana? Apakah dari Pandeglang? Tidak. Dari Jakarta, Pak. Jakarta mah padahal teboga sawahnya secewok gitu. Tapi mereka bisa menjual beras. Gitu loh. Itulah pentingnya BUMD dikelola oleh mereka yang profesional, punya inovasi. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa berdayakan dari potensi ekonomi yang ada di potensi alam yang ada di kita di Pandeglang. Satu, Kang Ocin, persoalan di kita adalah soal database. Kita ini nol besar berbicara soal database tentang apapun. Admin duk begitu, orang yang sudah mati sekian tahun masih menerima manfaat dari bantuan-bantuan sosial. Ada, ya? Masih banyak. PNS masih terdata sebagai penerima manfaat dari bantuan-bantuan itu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Benahi database kita. Lagi-lagi dengan memanfaatkan teknologi tidak terlalu mahal. Justru itu akan mempermudah bagi kita. Apa masalah di situ? Misalnya di desa. Masalah stunting, ada berapa orang stunting? Oh, di situ ada difabel. Oh, yang ini butuh alat pendengaran, si itu butuh alat penglihatan. Oh, si anu butuh kursi roda, si C butuh cukup dengan tongkat dan seterusnya. Yang janda jompo berapa orang? Kemudian anak miskin, yatim berapa orang? Itu bisa kita deteksi. Oh, potensi di dia ya curug. Potensi alamnya begitu. Oh, di sini ternyata ada kebun kangkung sekian hektar. Gitu ya, atau apapun lah. Ketika itu didata sedemikian rupa, kita bisa sodorkan kepada para pihak, termasuk kondisi-kondisi yang memprihatinkan. Oh, Pak, jalan kami di sini jelek. Ada orang bertanya, bisa nggak lu jalan segitu hancurnya ratusan kilometer? Lu bangun? Bisa. Makanya jangan ngandelin APBD yang cuma 1,1 triliun. Nah, perihal ini menarik. Tadi disebutkan bahwa APBD itu 2,7 triliun. 2,7.
hampir 60% 60% untuk rutin dan pegawai ya. belanja. Pembangunan hanya 40%, 1,1 triliun. Oke, kadang para calon kepala daerah itu punya pemikiran untuk mengundang investor. Ya. Oke, dengan menyadari PAD yang tidak memadai dan mungkin juga keterbatasan sumber daya manusia. Ya. Nah, apa Kang Uday punya juga pemikiran seperti itu? Mengundang investor untuk melakukan pembangunan, Ya. lalu kemudian diharapkan menaikkan perekonomian masyarakat. Itu sebuah keniscayaan. Oh. Investor itu menjadi penting, gitu kan. Di tengah keterbatasan kemampuan APBD keuangan kita, investor itu menjadi penting. Makanya perizinan ini jangan dipersulit. Selagi bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Jangan dibalik, begitu kan. Orang mau, ada dulu orang yang ingin mengembangbiakan kerbau di wilayah Pagelaran, Patia, Sukaresmi, itu kan kerbau bagus ternyata di situ. Iya, iya. Ternyata perizinannya susah. Oh, Gitu loh. Gitu. Ada investor dari luar daerah kita yang ingin bekerja sama di situ dan dia akan melibatkan masyarakat setempat. Bukan sesuatu yang gara-gara geger misalnya. Iya. Oh, di daerah anu terkenal dengan jagung, Iya. nanam jagung. Pukul di orang mau bagus Latah gitu ya. latah gitu. Kita latah. Padahal banyak potensi. Jangankan jauh-jauh. Iya. Cangkang manggu baik. Iya, iya, iya. Itu sekarang ambalayah tidak padahal itu potensial untuk menjadikan obat herbal. Kenapa kita tidak datangkan ahlinya untuk mengelola itu dengan baik sehingga yang namanya tenaga kerja bisa terserap, tidak lagi mereka menggantungkan diri hidup ke menjadi seorang urban gitu ke kota-kota lain gitu. Bisa balik lagi ke Pandeglang dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tapi pemerintahnya hadir di situ. Infrastruktur jalan bisa benar bisa. PLTU kita punya. Ya. PLTU itu setiap hari. Pelabuhan itu ya? Iya. PLTU itu menghasilkan fly ash dan bottom ash setiap hari dan ratusan ton. Apa itu? Fly ash bottom ash itu sisa pembakaran dari batu bara. Dan itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk pengecoran, bikin paving block. Kan pelan-pelan kita juga bisa memanfaatkan itu daripada jadi limbah meskipun bukan kategori B3 gitu ya. Tapi itu bisa dimanfaatkan. Kalau kita main ke sana sekarang, itu corannya dari situ. Manfaatkan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan kalau mau out of the box. Orangnya memang ya bila perlu maik meeting di kementeriannya. Hah? Wayah naku lamanya hona jalan di kampung kami eta bener kabeh. Bapak boga investor ataupun pihak ketiga untuk kerjasama aing mendung nyaho. Nyahona kampung halaman kami jalanna sakitu ratus kilometer bisa diperbaiki. Saya akan lakukan itu. Nah, terakhir nih Kang Uday ya, andai dan mudah-mudahan terpilih nanti menjadi kepala daerah di Pandeglang, kira-kira prioritas apa dalam 5 tahun ke depan yang akan dilakukan oleh Kang Uday? Tadi saya punya 9 program, ya, punya 9 program, perbaikan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanannya termasuk peralatannya, kemudian kualitas pendidikan, ekonomi pedesaan. Pondok pesantren jangan lupa, ribuan pesantren di kita, itu banyak. Setidak-tidaknya pemerintah hadir ketika Kang Ocid punya pondok pesantren usianya misalnya usia sekolah SD, maka lulus dari pesantren Kang Ocid, dia difilialkan dengan SD negeri untuk lulus dari pondok pesantren Kang Ocid punya ijazah, sehingga dia bisa punya kesempatan untuk ke SMP, atau dia di level SLTA dia bisa ngelamar kerja, dia bisa kuliah. Kan selama ini kebanyakan pondok-pondok pesantren tradisional mah nggak memikirkan itu. Hadirlah pemerintah gitu. Setidak-tidaknya itu. Jadi brand kota santri masih bisa dipertahankan gitu. Ya? Itu harus kita pertahankan, harus kita jaga gitu. Yang lainnya apa tuh? Kemudian yang pertama infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, ekonomi masyarakat di desa, UMKM-nya segala macam. Kemudian tadi pondok pesantren tradisional Salafi, kemudian juga soal kembalikan Pandeglang sebagai lumbung pangan, ya, anti korupsi, anti pungli dengan cara tadi, gitu. Manfaatkan teknologi agar mempersempit ruang untuk mereka melakukan segala macam lah yang tidak penting. Pandeglang terang, jadi seluruh desa ke depan harus terang. Ini mah masuk ke alun-alun aja kan kita remang-remang gitu kan. Yang terakhir, meritokrasi birokrasi. Tempatkan seorang pejabat bukan berdasarkan suka atau kenal, tapi berdasarkan track record dia,
kapasitas dan kapabilitas dia. Oke. Jangan mentang-mentang Kang Ocid teman saya kemudian ditempatkan jadi kepala dinas yang kata orang dinas mata air. Oke. Bukan sementara yang saya tidak suka ditempatkan di dinas yang air mata, gitu kan. Jadi bukan karena itu. Oke. Tadi dia harus profesional gitu. Kalau nggak sanggup, ya udah mundur gitu. Banyak orang kita beri kesempatan, termasuk tadi BUMD. BUMD harus dikelola oleh orang-orang profesional, bukan orang-orang yang sudah tidak punya lagi inovasi untuk mengembangkan usaha. Yang namanya BUMD kan usaha, maunya di modalan ku nagara kudu hayo calangap baik. Ngarepkeun ke APBD. Nggak boleh itu. Mereka harus mandiri dan harus punya kontribusi terhadap keuangan daerah agar kita bisa membangun daerah ke depan lebih baik. Jadi 5 tahun ke depan, setidak-tidaknya saya ingin bangun pondasi-pondasi itu. Yang paling mendasar adalah jalan dan pelayanan kesehatan serta ekonomi masyarakat. Oke, saya kira ada banyak hal yang sudah disampaikan oleh Kang Uday. Ya. Baik itu infrastruktur, SDM, perekonomian, dan lain sebagainya. Terima kasih Kang Uday sudah memaparkan, ya ini sih bukan visi misi bukan, ya. Bukan. Tapi ini Tapi ya ada paling di batok kepala saya. Itu, gitu. itu maksud kami bahwa Kang Uday telah menyampaikan ide dan gagasan berkaitan dengan Pandeglang ke depan. Nah terakhir Kang Uday, kami ini biasanya ada pertanyaan yang harus dijawab oleh Kang Uday secara cepat. Kami berikan juga jawabannya. Ya. Siap Kang Uday ya? Siap. Ya. Pertanyaan pertama nih. Ya. Nasi goreng atau nasi uduk? Nasi uduk. Sarung atau celana? Sarung. Cadasari atau Cibaliung? Cibaliung. Balok menes atau apem Cimanuk? Balok menes. Makan pakai sendok atau makan pakai tangan? Biasa pakai lengan dong, pakai tangan. Banyak uang atau banyak teman? Banyak teman. Pemberantasan korupsi atau pemberantasan narkoba? Pemberantasan korupsi. Pandeglang kota wisata atau Pandeglang kota santri? Pandeglang kota santri. Mahfud MD atau Ignatius Jonan? Mahfud MD. Terakhir ya. Fitron Nur Ihsan atau Iing Andri? Boleh saya jawab tidak di antaranya? Itu pilihan Kang Uday. Pilihannya Iing Andri atau Fitron Nur Ihsan? Tidak jawab juga, tidak apa-apa. Baik. Terima kasih Kang Uday. Ini calon perseorangan ini. Istiqomah dengan sikap dan pilihannya begitu. Terima kasih Kang Uday telah hadir di acara kami. Sama-sama. Mudah-mudahan niatan baik dan tulus dari Kang Uday dalam rangka perbaikan dan perubahan untuk Pandeglang bisa terwujud. Amin ya Allah. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dalam acara Siapa Dia, Siapa Berani Tampil. Dan kali ini telah menghadirkan Kang Uday Suhada, calon Bupati Kabupaten Pandeglang. Baru bakal ya, bakal calon ya. Dari jalur perseorangan yang kemarin oleh KPU sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi ya, verifikasi administrasi. Mudah-mudahan jalan lempang ke depan itu semakin mulus sehingga niatan-niatan idealis yang Kang Uday sampaikan tadi bisa terwujud. Amin. Pemirsa, demikian acara kita kali ini dan sampai bertemu lagi pada episode berikutnya dengan para bakal calon kepala daerah lainnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.